Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan dan pemirsa yang saya hormati, kali ini kita akan menyampaikan suatu ulasan yang kita ambil dari oposisi cerdas, ya, dengan judul "Rakyat Garut Merasa Dihianati, Pendukung Prabowo di Garut Beralih Dukung Anies Rashid Baswedan". Nah, jadi tentunya mereka punya alasan yang jelas, kawan-kawan sekalian. Jadi kita baca dulu, baru nanti kita beri penjelasan sedikit terkait dengan berita tersebut. Di sini dikatakan bahwa sebagian pendukung Prabowo di Kabupaten Garut, Jawa Barat berpindah haluan pada pesta demokrasi kali ini di 2024. Mereka lebih memilih untuk mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 yang akan datang. Alasannya karena mereka kecewa dengan hasil perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya, bahkan mengaku dikhianati atas dukungan yang telah dilakukan pada pemilihan presiden sebelumnya. Kami dibilang kadrun karena yang diperjuangkan duduk di kursi menteri. Jangan hianati kami untuk yang kedua kalinya, ujar Ketua Forum Ka'bah Membangun FKM Garut Kiai Haji Abdurrahman Al-Qudsi di hadapan Anies Rashid Baswedan saat kunjungan di Gedung Intan Balarea Garut Senin 1 Mei 2024. Karena itu para tokoh dan ulama di Garut telah berkomitmen untuk mengusung atau mendukung Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Anies harus jadi petugas umat untuk membela kepentingan rakyat yang lebih baik. Pada setiap kali pemilihan presiden, Prabowo selalu menang di Kabupaten Garut. Perolehan suara Prabowo di Garut pada tahun 2019 mencapai lebih dari 70% di dua pemilu itu, masing-masing di dua pemilu itu. Sementara dari jumlah pemilih 1,5 juta. Sementara Presiden Joko Widodo hanya mendapatkan suara 28%. Wakil Bupati Garut yang juga ketua Partai PKS, Helmi Budiman, optimis suara Anies Rashid Baswedan di daerahnya akan mendapatkan kemenangan mutlak. Alasannya karena didukung oleh pengusung Prabowo sebelumnya. Ini satu modal kita karena pendukung Pak Prabowo sebelumnya sekarang ada di pihak Anies Rashid Baswedan, ujar Helmi. Tak hanya itu, suara Anies Baswedan di Garut juga akan disumbang dari kalangan bawah atau grassroots yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, seperti simpatisan dan konstituen dari Partai Golkar, P3 maupun PAN. Karena itu, Helmi mengaku dalam waktu dekat ini akan melakukan konsolidasi dengan partai pendukung, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem, untuk melakukan langkah-langkah lebih konkret untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk Anies Rashid Baswedan. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita yang kita ambilkan dari oposisi terkait dengan migrasi perpindahan dukungan Prabowo, dukungan yang tadinya mendukung Prabowo pada dua pemilu yang lalu, karena dianggap Pak Prabowo mengkhianati mereka migrasi mendukung Anies Rashid Baswedan. Memang saudara sekalian, memang miris, ya, dahsyat, dan berapa kali kita sudah ungkapkan bahwa mungkin di dunia ini baru terjadi di Indonesia, di mana kompetitor capres, ya, capres cawapres
ketika kalah akhirnya bergabung dengan pemenangnya. Jadi mereka menyatu. Alasannya tidak jelas, alasannya katanya demi Indonesia lah apalah. Ya kalau makanya sering saya katakan kalau alasannya itu, kenapa dulunya itu tidak bergabung jadi satu aja, misalnya dukung Pak Jokowi, jadi cawapresnya Pak Jokowi di sana misalnya. Kenapa mesti orang sudah berdarah-darah, masyarakat sudah terbelah karena pilihan, saling ejek dan saling menamakan kelompok cebong dan kampret misalnya. Kemudian masyarakat juga sudah mengumpulkan duit untuk sumbang kemana, tiba-tiba belum pemilu baru selesai, MK masih dalam proses putusan, tiba-tiba gabung ke Pak Jokowi yang diduga menang gitu. Nah, sementara itu pun tidak ada kata-kata misalnya saya minta maaf kepada seluruh pendukung bahwa kita harus ini pidato secara live bahwa kita harus bergabung karena alasannya ini. Ini tidak ada sama sekali. Jadi merasa diabaikan sama sekali dan dianggap bahwa Prabowo Sandi itu hanya mengejar kepentingan pribadi mereka, keuntungan dan kepentingan pribadi mereka gitu ya. Dan selama ini juga mereka ketika bergabung ke sana tidak pernah juga perjuangkan bersuara untuk membela pendukung-pendukung mereka. Taruhlah misalnya Habib Rizik ya. Habib Rizik taruhlah dengan FPI dan yang lain-lain yang mati-matian mendukung dan mengampanyekan Pak Prabowo. Apakah Prabowo ketika Habib Rizik siapa lagi ada beberapa ulama yang kemudian ditangkap, dimasukkan penjara dan sebagainya. Apakah ketika dia sudah di dalam pemerintahan dia kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan pembelaan terhadap mereka? Tidak juga. Nah, oleh karena itu wajar ya para pendukung-pendukung Pak Prabowo yang lalu kemudian kini tidak lagi memberi dukungan terhadap yang bersangkutan. Andaikan Anies tidak calon pun mungkin sebagian banyak lari ke Ganjar. Karena Ganjar belum terbukti juga untuk misalnya mengkhianati ini ya, walaupun banyak orang menilai bahwa Ganjar gagal dalam memimpin Jawa Tengah, tapi itu kan soal lain. Nah, oleh yang real ini adalah Pak Prabowo. Oleh karena itu kalau orang masih mendukung Pak Prabowo ini alasannya kita tidak tahu, tidak jelas. Karena jelas Pak Prabowo setelah bergabung dan mengkhianati pendukung-pendukungnya bergabung ke pemerintahan Jokowi, relatif tidak pernah membela mereka yang telah berjuang untuknya minimal di 3 kali pemilu, yaitu pemilu ketika beliau jadi cawapresnya Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian dia menjadi capresnya pada tahun 2015 dan kemudian 2019 yang lalu. Berdarah-darah Pak. Nah karena itu orang-orang seperti yang di Garut ini mendapatkan figur baru yang dianggap sangat sangat memperhatikan umat, masyarakat kecil, rakyat, mencoba untuk membawa mengusung gagasan kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dia sudah buktikan ya di DKI, paling tidak pemerintahan DKI ketika menjadi gubernur 5 tahun. Itu sudah dibuktikan. Jadi orang kemudian tertarik gitu ya, tertarik bahwa ini orang terpercaya, amanah. Di kalangan orang Kristen banyak juga pendeta-pendeta yang mengkampanyekan Anies, karena mereka ketika Anies bertugas di Jakarta dan bersama-sama mereka mendapatkan kesetaraan, manfaat bagi rakyat begitu banyak, dan mereka merasa tenang hidupnya dan merasa dengan kepemimpinan Pak Anies itu semua orang diperlakukan sama, setara dan berperi kemanusiaan. Berbeda dengan yang lain yang sudah berdarah-darah dukungan itu kemudian pergi tanpa, orang Manado bilang pergi tanpa stomp atau pergi tanpa pamit gitu orang Jawa atau sehari-harinya kita katakan. Jadi merasa tidak bersalah. Sekali ini kemudian mencoba menjanjikan misalnya ke Sumatera Barat dan lain sebagainya. Orang tidak percaya, apalagi sudah berulang-ulang seakan-akan tidak ada lagi calon presiden yang lain. Itu terus gitu, kalah, tapi dia usianya juga sudah tidak muda. Kemudian tidak juga punya gagasan tentang Indonesia ke depan tuh kayak apa, tidak punya Pak Prabowo. Kita ini pendukung Prabowo terus menerus dari dulu. Tetapi kali ini saya bersama keluarga sekali lagi mohon maaf, kita akan mendukung yang lain. Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.